Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai bagian dari siklus konversi, yaitu sistem akuntansi biaya yang diterapkan oleh PT Prisma Mandiri Selaras. Next. Sebelum membahas lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri yaitu Widiana Putri dengan NIM 2410112008. Nama saya Nadia Ulia dengan NIM 24101121. Saya Nafisa Noya Sabira dengan NIM 2410112024. Saya Lundua Nugra dengan NIM 2410112027. Saya Putri Abidah Kamelia dengan NIM 2410112034. Saya Karisa Kalimat Sadia dengan NIM 2410112035. Saya Roblin Fernando dengan NIM 2410112030. Oke, selanjutnya next. Sebelum menjelaskan tentang flowchart, saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi biaya. Sistem ini berfungsi untuk mencatat, menghitung, dan mengendalikan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Menariknya, sistem ini dikelola langsung oleh pemilik usaha, yaitu Bapak Sunarto. Beliau tidak hanya mencatat biaya, tetapi juga memantau pengeluaran dan memastikan seluruh proses produksi berjalan efisien dan dari sisi biaya. Artinya, sistem akuntansi biaya di sini tidak hanya administratif, tapi juga menjadi alat pengendalian manajerial. Fungsi utama dari sistem ini adalah untuk mengetahui biaya produksi per unit, mencatat semua biaya-biaya yang muncul, serta menghasilkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lundu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alur dokumen awal. Setiap kali ada pesanan yang masuk, maka bagian produksi akan mengeluarkan daftar kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk menyelesaikan pesanan tersebut. Dokumen ini dikirimkan ke bagian akuntansi biaya, yang dalam hal ini langsung ditangani oleh pemilik. Dokumen tersebut menjadi dasar awal untuk memperkirakan berapa total biaya produksi yang dibutuhkan. Dari daftar tersebut, pemilik bisa menghitung estimasi biaya bahan baku berdasarkan harga pasar yang berlaku saat itu. Dengan begitu, proses produksi bisa direncanakan dengan perhitungan biaya yang realistis dan sesuai kemampuan keuangan perusahaan. Setelah dokumen kebutuhan bahan baku diterima, pemilik usaha langsung menghitung estimasi biaya produksi. Estimasi ini dilakukan setiap kali ada pemesanan. Artinya, dilakukan secara berkala dan menyesuaikan harga bahan baku di pasaran. Proses ini sangat penting agar biaya tidak membengkak dan bisa diketahui sejak awal. Setelah bahan baku dibeli oleh bagian pembelian, bagian produksi nanti akan membuat order produksi sebagai tanda dimulainya kegiatan produksi. Order produksi ini juga berguna atau menjadi bukti transaksi yang penting dalam dalam pengarsipan oleh bagian akuntansi biaya untuk kepentingan pencatatan dan evaluasi keuangan. Ketika proses produksi sudah berjalan, bagian produksi akan membuat tiket kerja dan laporan produksi. Tiket kerja ini berisi informasi tentang jumlah produk yang diproduksi, bahan baku yang digunakan, serta waktu pengerjaannya. Semua data ini diserahkan ke bagian akuntansi biaya agar bisa dicatat secara rinci. Dengan adanya data yang lengkap, maka perhitungan biaya bisa dilakukan dengan akurat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap unit produk memiliki perhitungan biaya yang adil dan transparan. Setelah seluruh proses produksi selesai, bagian akuntansi biaya akan menghitung harga pokok produksi per unit. Perhitungan ini melibatkan 3 komponen utama, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik seperti listrik, pemeliharaan mesin, dan sebagainya. Hasil perhitungan ini kemudian dimasukkan ke dalam laporan produk jadi dan menjadi dasar dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Selain itu, harga pokok juga digunakan untuk menentukan harga jual agar perusahaan tetap memperoleh keuntungan. Semua pencatatan ini diarsipkan dan dimasukkan dalam sistem pembukuan agar dapat diaudit atau dievaluasi di kemudian hari. Di dalam sistem akuntansi biaya PT Prisma Mandiri Selaras, biaya terkait mesin produksi juga menjadi perhatian utama.
Semua mesin yang digunakan untuk produksi dikelola oleh bagian akuntansi biaya. Nah, mesin-mesin ini biasanya memiliki masa manfaat sekitar 5 tahun. Untuk mengantisipasi kerusakan ataupun gangguan produksi, perusahaan selalu menyediakan 2-3 unit cadangan untuk setiap jenis mesin. Dengan demikian, jika ada mesin yang rusak, produksinya tidak akan terganggu karena langsung diganti oleh unit cadangan. Biaya perawatan, penyusutan, dan penggantian mesin termasuk ke dalam biaya overhead dan dihitung ke dalam harga pokok produksi. Sebagai kesimpulan, sistem akuntansi biaya di PT Prisma Mandiri selaras sudah berjalan cukup efektif karena mencakup seluruh elemen penting seperti bahan baku, tenaga kerja, overhead, serta pencatatan biaya per unit. Namun, karena sistem ini masih dilakukan secara manual dan sepenuhnya dikelola oleh pemilik, ada potensi risiko yang jika pemilik berhalangan. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi untuk ke depan adalah menggunakan sistem akuntansi biaya berbasis komputer agar proses bisa lebih cepat, akurat, dan mudah dikontrol. Dengan demikian, sistem ini bisa lebih efisien dan tidak tergantung pada satu orang saja. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai sistem akuntansi biaya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.